Allô Pak Jang. Halo Pak Jang. Ayah, ini calon yang aku pilih. Bagaimana? Pilih saya. Lagi-lagi trik ini. Menurut saya, Anda memang tak mau Tak usah khawatir urusan saya. Kapan mau bawa pacar pulang? Kamu gak cari pasangan hidup. Aku juga gak cari pacar. Anak ini. Aku akan cari pasangan hidup. Benar. Nah, itu baru. Ayah, aku ada urusan. Harus kamu urus dulu. Dah. Kapot. Pusing banget pagi ini. Lupa makan. Tolong aku. Tolong aku. Hai Nona, kamu kenapa? Sepertinya gula darah rendah. Tunggu sebentar. Makan dulu. Udah mendingan, Jauh lebih baik. ayo, bangkit. Terima kasih sudah menyelamat. Tidak apa-apa, Bibi ini baik hati, ayah pasti suka. Bibi, kamu lajam, kan? Kenapa? Ayah saya lajang dia orang baik. Mau bertemu dengannya? Ah, tidak perlu, tidak perlu. Anakku mau nikah. Aku harus bersihkan rumah baru. Bu, bertemu sebentar. Bagaimana? Saya tambahkan Anda setelah waktu ditentukan. Saya ajak Anda lagi, ya? Jadi, setelah waktu ditentukan, saya panggil Anda lagi, Bu. Bu, lihat rumah baru bagaimana? Bagus sekali. Kenapa dia datang? Kian-Kian. Tahu kalian sibuk kerja. Datang bantu bersihkan rumah baru. Tidak usah, bau orang miskin. Jangan rusak feng shui rumah. Qian, mau apa? Kamu diam saja di situ. Aku bilang ini rumah baru aku. Dia gak bisa masuk. Ibu datang bersihkan rumah baru kita. Jangan bicara seperti itu. Tidak bisa. Ayahku wakil presiden Hai Chang, pengasuh elit bisa dapat. Aku gak izinkan wanita desa masuk rumahku. Kalau tangan kotor gimana? Qian, dia ibu saya. Bisakah bicara lebih Lin Hai, jangan lupa. Sebagian besar biaya rumah dari keluargaku. Cuma uang keluargamu itu, untuk beli toilet tidak cukup. Kalau hari ini kamu biarkan ibumu masuk ke rumahku, kita jangan menikah. Pergi dari rumahku. Xiao Hai, sudahlah. Ibu, maaf ya, anakmu ini tidak... Jangan bilang begitu. Orang pertama dari desa kita masuk universitas. Kamu kebanggaan ibu. Adikmu hilang, ibu. Hanya punya kamu, asal kamu baik-baik saja, ibu akan tenang. Bu, kamu jual rumahmu. Kamu mau tinggal... Jangan khawatir, Bu ada tempat tinggal. Cepat tenangkan Kian-Kian. Bu pulang dulu ya. Pergilah. Aku bisa pergi kemana? Masa harus tidur di jalan? Tante, bilang ke ayah, kita sampai bertemu di sana. Perkenalkan diri saya. Nama saya Jiang Weiguo. Saya pekerja pengangkut air. 1 bulan, 2.500. Tidak banyak tabungan. Di rumah. Masih rumah tua rusak. Nama saya Yang Tianfeng. Kondisi saya tidak baik. Saya jualan bakpao di konstruk. Anak dan menantu baru beli rumah baru. Siap menikah, ingin temukan seseorang untuk hidup dan anak-anak tenang. Semua orang tua seperti itu, tapi kondisi saya. Takut hanya menyulitkanmu. Tapi karena sudah datang, jangan mengecewakan niat baik anak-anak. Saya traktir kamu kopi, ya. Oke, saya belum minum kopi. Cangkir 58, mahal, bisa beli 10 galon air. Bagaimana kalau traktir kamu makan bakpao buatan enak sekali? Oke. Bakpao baru matang. Ayo coba. Oke. Iya,
Rp1.000 satu. Sebesar ini, pakai bahan sebanyak ini. Terus kamu dapat untung dari mana? Di sekitar sini orang kerja, tak rugi. Cukup dapat uang dengan hati nurani. Baru sekali lihat bos yang sejujur kamu. Haha. Mbak, mau beli bakpao? Aku nggak punya uang. Mbak, tunggu sebentar. Aku traktir kamu. Gimana nggak enak nih? Nggak apa-apa. Semua punya saat. Kamu makan dulu. Kurang, nanti aku kasih lagi. Terima kasih. Wanita ini sangat penuh kasih. Itu dia. Uang untuk bakpao. Oh, tak perlu kamu juga. Kalau tidak keberatan, ayo kita menikah. Apa? Aku beritahu kabar baik ke anakku. Baik. Hei hai. Ibu menikah. Hei Bu, Hei hai. Ibu menikah. Akhirnya mengerti, bagus sekali. Akhirnya lepas dari bebanmu. Aku izinkan kamu datang ke pesta pernikahan besok. Jangan berpakaian buruk. bisakah kamu bersikap baik pada ibuku? Dia miskin dan tidak punya kemampuan. Kenapa aku kasih tahu? Kalau bukan karena aku suka kamu, aku nggak akan berurusan sama dia. Kalau nggak peduli, kenapa ajak ke pernikahan? Tentu aku mau dia datang. Dia lihat mewahnya pernikahan kita dan perbedaan besar antara kita. Biar dia sadar dan gak terus menggantungkan diri pada kita dan berhenti suruh aku kupas jeruk. Menantuku undang aku datang ke pernikahan mereka besok. Aku temani kamu pergi. Mau pergi ke toko perhiasan, pilih gelang buat menantu. Tak boleh buat dia kecewa. Kamu pergi, aku mau ambil sesuatu. Ayah, kamu pakai pakaian itu untuk menikah dengan Tante Yang? Iya betul. Oh ya, aku bilang ke tante yang aku tukang angkut air, jangan bocorin ya. Ayah, Tante Yang baik sekali. Kau bisa bohongi dia? Awalnya kan belum kenal lagi, khawatir dia seperti orang lain yang matre. Tenanglah, nanti aku pasti kasih tahu siapa aku sebenarnya. PAKG Anda mencari Beli rumah 60 meter persegi, dekorasi jangan mewah, bisa lihat rumah bekas. baik. Yao, nanti ke toko, pilih pakaian untuk tante yang, besok dia ikut pernikahan anaknya. Tenang, Ayah, aku akan membuat Tante Yang jadi pusat perhatian. Ambilkan ini untuk lihat. Gelang 10 juta, kamu bisa beli? 10 juta? Harga emas 750 per gram, kelihatannya cuma 30 gram. 750 itu harga di toko emas biasa. Grup Jiang lebih mahal. Bukan untuk orang miskin seperti kamu. Cepat pergi sebelum mengotori tempat kami. Adik kecil, kok ngomongnya gitu? Aku pelanggan, loh. Di toko kami, yang beli baru pelanggan. Camulialia, miskin. Pakaian lusuh, pasti dari desa. Mungkin dompetmu lebih bersih dari wajahmu. Kalau nggak mampu beli, jangan ganggu aku. Siapa bilang dia nggak mampu beli? Kami akan beli. Pak tua, pintar berpura-pura. Tukang antar air punya uang berapa? Ambil kembali saja, jangan merusak mesin kita. Lihat jelas, ini kartu hitam edisi terbatas dengan limit tak terbatas. Kartu hitam, Siapa tipu? kalian pasangan terbaik, satu miskin satu pura-pura. Jiang tua, pergi, mungkin lebih baik. Nggak bisa, orang sombong harus diajari pelajaran. Panggil manajermu. Apa kelasnya? Kamu malah mau ketemu manajer kami? Siapa yang mau ketemu aku? Manajer, ini peminta-minta yang ribut mau ketemu kau. Ini. Camutidac Sopon Kepada Pelongan, Manajer, mereka kere, mana sanggup beli? Aku mau yang terbaik untuk toko kita. Diam. Maafkan layanan karyawan kami yang kurang. Sila Campilion Gandasuka, Seyabung Kuskan. Tidak usah, mahal, tidak mampu. Camille Allé. Sebagai maaf, hari ini belanja Anda gratis. Benar gratis? Manajer bilang, bungkus semua ini. Gak perlu, satu cukup. Jangan terlalu serakah. Pilih dari toko ini. Ada yang lain mau? Tidak, terima kasih.
Terima kasih. Kamu dipecat. Kenapa? Dasar bodoh, kamu bahkan gak kenal ketua dewan. Rumahnya sederhana. Jangan terlalu dipikirkannya. Masih sederhana nih. Bagus, lokasinya jauh lebih baik dari rumah di kampung kita. Aku sudah sangat puas. Syukurlah. Ayah, aku pulang. Ibu, aku belikan beberapa pakaian. Coba. Yao, sudah punya pakaian. Kamu cari uang gak mudah, cepat dikembalikan. Ibu, ini aku beli dengan voucher belanja perusahaan, gak pakai uang. Ini hadiah dari anak, coba. Besok datang ke pesta pernikahan anakmu. Iya. Oke, kalau begitu, aku coba dulu. Bu. Kamu cantik, lebih cantik dari wanita kaya itu. Oh ya, apa pendapatmu? Oh ya, Ya, ada apa? menurutmu ibu cantik, tidak? Cantik. Yao, terima kasih. Putriku akan sebesar kamu. Kamu punya satu putri lagi? Saat Sing-Sing 5 tahun, membawanya menjual bakpao. Kukira dia bermain dekatku, takkan terjadi apa-apa. Tak kuduga, berpaling sejenak, Sing-Sing sudah hilang. Aku sudah mencarinya selama, sekarang belum ada kabar darinya. Beruang kecil ibu. Ya. Bintang. Jangan lari, tunggu ibu selesai jualan, lalu jemput kakak sekolah, oke? Oke. Anak baik. Bos dua bakpao. Ya, sebentar. Isian apa? Bintang. 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 Jangan khawatir, Bu. Aku dan ayah kan bantu carekan bintang. Yao benar. Terima kasih kalian, membuatku merasakan perhatian keluarga yang lama hilang. Makanannya sudah siap. Makan selagi hangat. Pak Jiang, tidak makan bersama? Tidak makan. Ada pelanggan menelepon minta air. Saya antar galon dulu. Kamu makan dulu, lalu baru ke sana. Saya menyusul setelah selesai. Kamu makan sedikit. Tidak makan. Baiklah. Hati-hati di jalan. Jangan khawatir. PAK Jiang. Saya baru tahu kalau ayah mertua istri adalah wakil direktur perusahaan Haichang. Belakangan, ikut tender proyek pembangunan gedung lama senilai... Berikan proyek ke Haichang sebagai hadiah pernikahan anakku. Atas nama grup. Kirim villa dan mobil mewah ke sana. Baik. Oke. Oh ya, Aduh, kenapa bahagia? asisten Lee dari grup baru saja menelepon. Bilang kalau proyek gedung lama itu diserahkan kepada Haichang untuk dikerjakan. Wah, bagus. Proyek itu ada dana 1 miliar, kita bisa dapat bagian besar, kan? Pemikiran sempit. Kalau proyek ini berhasil, jadi manajer umum perusahaan, kian-kian. Saat itu, ayah mengangkatmu jadi wakil manajer. Dengar, keluarga kita sekarang terus naik. Kalau kamu tidak bisa melayaniku dengan baik,
Hati-hati posisi ketua kelompokmu hilang. Menikahi Kian-Kian dari keluarga kami adalah kehormatan besar. Karena Kian-Kian suka padamu, kamu bahkan tidak pantas jadi penjaga pintu kami. Ma. Kamu datang. Chonsa mini dari koleksi eksklusif Emma. Dengan uang, tidak semua bisa membelinya. Bagaimana bisa ada di tubuhnya? Barang tiruan pasar. Sekarang tiruan pasar sangat mirip. Kan sudah kubilang. Penjual bakpao biasa, mana bisa pakai pakaian semahal itu? Kian-Kian, ini gelangku pilih untukmu. Semoga kamu dan Xiao Hai bersama sampai tua. Hei. Qian apa lekukan? Ini hadiah dari ibu, meskipun tidak suka, tidak bisa membuang. Emakmu cuma jualan bakpao, bisa dapat uang berapa sih? Kamu sendiri tahu, kan? Ini emas dari grup Jiang. Satu gelang nilainya 10.000. Emakmu beli 2. Mampu nggak dia beli? Jelas itu barang tiruan buat Pama. Kian-Kian, asli. Aku pilihkan buat kamu. Tunjukkan faktur pembelian, kasih lihat. Aku enggak punya faktur. Ini hadiah dari manajer. Siapa yang kamu bohongi? Emas dari grup Jiang enggak pernah gratis. Lin Hai, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Emakmu yang jahat hati beli emas palsu, sengaja ingin celakai anak di dalam perutku. Anak, Qian. Kamu hamil? Baru cek beberapa hari lalu. Mama Qian hamil, akan jadi nenek. Dia tidak layak jadi nenek. Aku tidak akan biarkan cucuku punya nenek yang berhati jahat. Betul, dia sangat miskin. Anak laki-lakiku nanti akan menjadi orang hebat. Qian, dia ibuku. Kenapa kamu bicara begitu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ibumu miskin cuma bikin malu. Apalagi yang bisa dia berikan? Lin Hai, jangan lupa kalau kamu bisa tinggal di rumah mewah dan naik jabatan berkat ayahku. Tanpa keluarga kami, kamu tidak ada apa-apanya. Gu Qian, kamu? Xiao Hai, hari bahagia dengan Qian-Qian. Dia hamil. Jangan bikin dia marah. Sudah cukup, jangan bertengkar. Hari ini, tamu yang datang ke rumah kita semuanya orang penting. Jangan sampai bikin malu, ya. Cepat pergi saja, kalau orang luar tahu, kita bakal diketawain karena punya menantu perempuan dari kampung. Bu, ibuku datang menghadiri pernikahan. Hadir pernikahan? Ibumu yang hina itu layak? Menantu, tahu kau meremehkan aku. Siapa yang jadi menantumu? Jangan sembarangan. Saya karyawan grup Jiang. Bos Jiang tahu keluarga Gu menikahkan putrinya. Jadi dia mengirim hadiah, 1 villa di Gulf Bay dan mobil Rolls-Royce Phantom. Wah, terima kasih Bos Jiang. Terima kasih atas perhatian besar untuk putri kecil kami. Kudengar villa di Gulf Bay harganya 10 miliar. Kelihatannya grup Jiang benar-benar menghargai keluarga Gu dengan hadiah semahal itu. Iya. L'un Hai, Kolia d'Anganjola. Quand c'est 40, Keluarga Gu kita telah dihargai oleh Presiden Jean. Di masa depan, kita pasti akan menjadi terkenal. Agar tidak membebani keluarga Gu, kamu harus pergi bersama ibumu. Putusnya hubungan ibu dan anak. Apa? Tidak, ayah. Ibu miskin, bekerja keras menyekolahkanku di perguruan tinggi. Saya adalah seorang manusia. Anda tidak bisa hidup tanpa... Silakan sebutkan harga Anda. Mertua, saya tidak mau uang kalian, juga tidak akan menjual anak. Jam. Orang sepertimu berani jadi keluarga denganku, tanpa Kian-Kian suka, kamu dan anakmu jangan harap masuk keluarga Gu. Bilang yang bagus. Pernikahan Kian-Kian dan Lin Hai. Sebenarnya, anakmu itu hanya jadi menantu yang masuk rumah istri. Tidak bisa, Xiao Hai tidak boleh jadi menantu masuk rumah, tidak bisa masuk makam leluhur. Menjadi menantu bukan kamu tentukan. Kalau bukan lihat kamu selalu menurut padaku. Aku bisa tertarik padamu. Hanya kamu. Juga ingin jadi ketua tim perusahaan Haichang? Tanpa ayahku, di Jiangcheng kamu hanya bisa mengemis. L'un Hai. Kamu pilih sendiri, putus hubungan dengan ibumu yang miskin, jadi menantu keluarga kami. Atau tinggalkan Haikang, keluar, dan pulang kampung. Jahat. Xiao Hai, ayahku beri pilihan, jangan ragu lagi. HM, lumpur tidak bisa dibentuk. Kian-Kian, keluarga harus harmonis dan damai. Mengapa memukul orang? Nenek tua datang ke pernikahan saya buat kekacauan. Saya tidak mencari masalah. Berani juga kamu melawan saya. Miskin rusuh di pernikahan anakku, diberi pelajaran. Sujud, minta maaf pada anakku. Saya tidak. Kian-Kian menyuruh saya datang ke pernikahan. Saya suruh kamu datang, jadi saya minta kamu sujud. Mau atau tidak?
Suju. Gu Qian, jangan keterlaluan. Bagaimana dia adalah Itu ibumu. Wanita tua menyengkelkan ini tidak pantas dipanggil ibu. Jika kamu tidak mau memutuskan hubungan dengan Lin Hai, maka lebih baik mati. Berhenti. Kalian benar-benar berani. Berani-beraninya memukul dia. Datang untuk bikin masalah di pernikahan putriku. Ponta di pukul. Kamu pikir kamu siapa sih? Keluarga kita bukan urusanmu untuk teriak. Ibu. Dia orang yang baru kirim air atas permintaan Yang Tianfeng. Aku pasangan Tianfeng, urusannya ya urusanku juga. Aku kira siapa yang datang. Tampangnya rapi ternyata cuma tukang kirim air. Tukang kirim air kenapa? Cari uang dengan tenaga sendiri, tidak mencuri, tidak merampok, apa yang harus? Jualan bakpao murahan. Tukang kirim air, betul-betul cocok. Kebetulan aku lagi senang hari ini. Terima hadiah dari Jiang hari ini di pernikahan. Kalau tidak, orang rendahan seperti kalian. Jangan harap bisa masuk ke rumahku. Yang Tianfeng, jangan salahkan aku jika memandang rendah padamu. Suamiku wakil direktur di Haichang Group, sekarang diperhatikan Jiang Dong, terkaya di Jiangcheng. Keluarga kami pasti akan melonjak tinggi. Sementara kamu dulu cerai. Mencari pekerja pengantar air sepanjang hidupmu. Takkan memiliki hari cerah. Bukan dari dunia yang sama. Apakah kalian kenal Jiang Dong? Tentu saja. Jiang Dong sangat menganggap penting, memberi perintah khusus kepada asisten Li. Proyek gedung Jiang Group diserahkan padaku untuk dikerjakan. Mereka juga mengirimkan villa dan mobil mewah sebagai hadiah. Keluarga Gu kita akan menjadi orang kaya baru di Jiangcheng. Sekarang kita keluarga Gu sudah naik kapal besar keluarga Jiang, kamu penjual bakpao juga mau jadi keluarga kita? Kalian yakin? Jiang Dong memperhatikan hadiah keluarga Gu. Apa yang kamu tahu, orang suryon air, kalau keluarga Zhang tidak melia suamiku, mazabak pao nenek ini? Asisten Li, datang ke hadapanku dalam 1 menit. Katak menghah-mengah, cukup besar omonganmu. Tidak tahu, mengira kamu adalah Jiang Dong. Saya beritahu, hari ini, kalau tidak berlutut dan menghormat, kalian jangan berpikir untuk pergi. Saudara ipar, saya salah, minta maaf kepada kalian. Kalian orang yang bijaksana, jangan pedulikan orang tua seperti Jiang. Tianfeng. Kamu tidak salah. Tidak perlu minta maaf kepada siapa. Iya Bu. Seharusnya mereka minta maaf. Sudahlah. Orang biasa tidak bisa melawan orang kaya, yang rugi ya kita. Tak mau melibatkan kalian. Tianfeng, dengan aku di sini, kamu tak perlu minta maaf pada siapapun. Dia tidak pantas dapat maafmu. Wakil Direktur Perusahaan Haichang lagi dapat perhatian dari Ketua Grup Jiang. Tidak bisa terima permintaan maaf dari penjual bakpao. Apakah kamu sedang bercanda? Suru diamant maaf. Lalu pergi. Yang Tianfeng. Hari ini adalah hari putri saya. Saya tidak mau berbicara denganmu. Jika kamu bersedia putus hubungan dengan Lin Hai, saya bisa pertimbangkan untuk melepaskan kalian. Ibuku tidak mengerti, maaf atas namanya. Maafkan saya. Lin Hai. Kenapa kamu diam saja? Hari ini kamu harus jelas pilih yang mana, ibumu yang tidak berguna ini, atau saya yang akan menjadi nyonya besar keluarga Gu. Qian, ini ibuku. Aku tak meninggalkannya. Dasar wanita murahan. Kamu tidak punya nasib nyonya besar. Jangan sok jadi nyonya besar di sini. Kamu tahu apa? Pak Jiang adalah orang terkaya di Jiangcheng. Uangnya banyak sekali. Seumur hidup gak bakal habis. Sekarang ayahku mengambil alih proyek Jiang. Sebentar lagi pasti sukses besar. Aku menyebut sebagai putri besar keluarga Gu. Zala? Gak salah. Keluarga kita, Kian memang punya nasib sebagai putri besar. Kamu anak pekerja air, hanya berjuang untuk makan sehari-hari, gak tahu urusan keluarga kaya. Keluarga kaya. Kalian semua. Asisten Li dari grup Jiang datang. Hei asisten Li, kamu datang tepat waktu. Tukang air ini berani menyamar sebagai Tuan Jiang di tempat umum. Iya benar. Tuan Zhang itu siapa? Mana mungkin dia bisa dihina oleh orang macam dia. Perilaku ini harus dihukum berat. Diam kalian berdua. Asisten Li, kenapa kamu memukulku? Iya, harusnya mukul mereka.
kurang ajar. Kalian tahu dia siapa? Jangan bela orang seperti tukang antar air, penjual bakpao. Suami saya mitra pilihan Direktur Jiang. Asisten Lee, kerjasama dengan perusahaan Haichang bisa dibatalkan. Kau pikir kontrak batal langsung batal? Diam. Saya umumkan proyek renovasi gedung lama antara grup Jiang dan perusahaan Haichang. Dibatalkan. Asisten Lee, tunggu dulu. Jangan langsung batalkan. Asisten Lee, jangan-jangan benar-benar mendengarkan tukang antar air ini? Yang diperhatikan grup Jiang dalam kerjasama adalah moral. Orang seperti Anda yang memperlakukan keluarga dengan buruk, beretika buruk, tidak layak bekerja sama dengan Jiang. Diam. Bicara sembarangan lagi, ku bikin bibirmu robek. Asisten Lee, Sudah cukup. Ini bukan sesuatu yang bisa negosiasikan. bukankah saya orang yang dipilih oleh Direktur Jiang untuk bekerja sama? Hari ini bahkan Direktur Jiang sendiri akan membatalkan kerjasama dengan kalian. Asisten Lee, kamu tidak bisa membatalkan kerjasama. Saya sudah menginvestasikan dana dan usaha ke proyek ini. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab kepada... Itu masalah kalian. Mulai hari ini, grup Jiang tidak akan ada kerjasama dengan perusahaan kalian lagi. Lahir. Perusahaan kalian akan masuk daftar hitam selamanya. Bu, Tian Feng. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mari kita pulang. Semua salah kalian. Kalau bukan karena kita tanda tangani kontrak miliaran. Asisten Lee, batalkan kerjasama. Bisa disalahkan ke ibu saya? Kalau bukan salah ibumu, kalau bukan karena ibumu miskin, kita sudah jadi keluarga bangsawan. Ibumu sial seperti sapu. Orang seperti dia seharusnya mati cepat. Gu Qianqian, kenapa baju dikijem, doken ibuku mati? Kenapa? Kamu makan pakai dari keluarga Gu, masih mau memberontak? Kuke, Jean Ribu. Kejar Asisten Lee, kalau tidak, proyek ini gagal. Keluarga Gu kita akan hancur semuanya. Oh ya. Pernikahan. Sudah jadi begini. Masih bicara soal pernikahan. Pernikahan yang baik-baik saja, kenapa jadi begini? Pak Jiang, kenapa asisten Lee sangat mendengarkan Anda? Oh. Begini, dia dulu klien saya. Dulu saya membantunya, mungkin hari ini dia membalas budi. Jadi begitu. Anda benar-benar ketua grup Jiang. Tapi ngomong-ngomong, kamu dan ketua grup Jiang bermarga Jiang. Bermarga Jiang, dia orang terkaya. Aku pengantar air, mana bisa dibandingkan dengan dia. Jadi orang terkaya semua sama manusia. Kamu baik, bertanggung jawab, berdedikasi. Kita perlu menjalani hidup dengan baik, tidak perlu dibandingkan orang lain. Menurutku kita sekarang sudah hidup dengan baik. Tian Feng, senang ada kamu. ayah, ibu, aku masih di sini. Tian Feng. Menurutku, putramu di keluarga Gu terlalu lemah. Mereka menghina kamu di depannya, dia bahkan tidak berani membela kamu. Pak Jiang, jangan bilang begitu. Ini salahku, tidak bisa membantu dia tegak di keluarga Gu. Waktu kecil, Xiao Hai sangat berprestasi, juga berbakti. Semua karena aku tidak berguna, menyeret dia. Jangan bilang, bukan salahmu. Membesarkan anak tidak mudah. Bu, saya ingat ibu pernah bilang, ibu punya seorang putri, waktu kecil hilang, kan? Iya. Entah bagaimana nasib putriku sekarang. Kalau masih di sini, seusia denganmu. Ma, kamu punya foto waktu kecilnya Sing Sing gak? Ada, aku akan ambil. Kenapa foto Sing Sing gak ada? Aku ingat jelas naruh di sini. Ma, gimana? Fotonya Sing Sing gak ada. Ma, jangan panik dulu. Mungkin kamu taruh di tempat lain? Ingat jelas itu taruh di bawah bantal. Gak apa-apa. Aku dan Yao Yao akan bantu cari, pasti ketemu.
Masih belum ketemu. Semua salah ibu. Benda satu-satunya milikmu pun tak bisa dijaga baik. Bu, bukan salahmu. Aku dan ayah akan membantu menemukan fotonya. Terima kasih, Yao Yao. Kita semua satu keluarga. Anggaplah aku bintang. Aku juga akan seperti bintang. Menganggapmu seperti ibu kandung, Yao Yao, kamu benar-benar gadis baik yang baik hati. Kalian pasti lapar, kan? Aku masakan makanan buat. Oke. Oh ya. Kapan ayah mau merahasiakan ini dari ibu? Hari ini aku melihat dia dibully. Hatiku sangat sakit. Hatiku juga sakit, tapi sekarang belum waktunya. Keluarga Gu sangat mencari muka. Kalau tahu aku Direktur Jiang, pasti akan menyusahkannya. Jadi bagaimana sekarang? Pak, coba pikirkan cara. Bagaimana kalau aku beri uang ke ibu? Baiklah. Tidak beri sekarang, dia akan curiga. Tenang saja. Tenang, aku akan mengaturnya. Aku menemukan foto bintang. Anak bodoh, bukankah itu foto kamu waktu kecil? Ah, benar. Senang tanpa alasan, pikir menemukan foto bintang. Lao Jiang, Yao Yao. Makanan siap, cepat cuci tangan. Siap. Itu bintang. Pasti mereka berdua yang menemukannya untukku. Bintang. Mama pasti akan menemukannya. Bagaimana kalau pulang dulu? Aku bisa sendiri. Tidak apa-apa. Jarang istirahat, aku temani kamu. Bantu aku panggil ya. Hei, jualan. Betul, tidak ada bisnis tanpa teriak. Jika diam terus, sehari pun tidak laku satu keranjang. Jualan bakpao. Jualan bakpao. Suara kamu kecil, aku tidak mendengar. Biar aku. Jualan bakpao. Bakpao baru matang, kulit tipis isi banyak, 1.000 sebuah. Cepat beli ya. Di sana ada jual bakpao. Belum sarapan nih, gimana beli 2 buah coba? Iya. Lihat penjual bakpao itu. Mirip gak sama ketua kita? Ah, sudahlah. Ketua kita siapa? Makanannya aja dibuatkan koki khusus. Masa jual bakpao di jalan? Iya juga sih, ayo beli 2 buat coba. Cepat datang lihat. 1 biji 1 rupiah. Pak, beli 2 bakpao. Oke. Pak, kuahnya tumpah. Anda memberi makan babi? Maaf ya, suami saya kurang istirahat. Saya beri 1 lagi. Pak, Anda mengerti saya. Saya suka bakpao yang bocor kuahnya, lebih harum. Iya, saya juga suka. Kebetulan saya sio babi. Hari ini bakpao ini cepat terjual. Hebat, kamu berbakat dalam bisnis. Tentu saja. Kalau saya serius, jadi orang terkaya di kota kecil bagi saya. Jadi istri orang terkaya dong. Hahaha. Kian-kian, ibu mertua datang. Tampa apa ini, Bu? Hei, kalian duduk dulu. Ayo, duduk dulu. Bangku jelek ini, berapa banyak kotoran? Mau duduk atau tidak? Sikap apa itu? Aku datang sudah merendahkan diri, dan kamu masih begitu? Lihat dirimu, seperti orang miskin. Ibu mertua, jangan ambil hati. Bangku ini sudah bersih. Silakan duduk. Bau miskin bisa dibersihkan? Bu, jangan buang waktu. Segera lakukan urusan. 1 menit pun tidak berlama-lama. Terakhir kali karena kamu, kita kehilangan kontrak besar dari Jiang. Rugi banyak uang. Sekarang Kian-Kian mengandung anak keluarga Lin. Haruskah kamu yang keluar uang? Harus. Itu juga cucuku. Jangan bicara sembarangan. Anakku tidak mau punya nenek miskin. Kian-Kian hamil, emosional, juga wanita, harus bisa mengerti.
Aku mengerti. Tidak mau bicara lama. Kalau mau cucu ini hidup, bawa 5 juta untuk membantu Kian-Kian menjaga kandungan. Apa? 5 juta? Ibu mertua, dari mana bisa dapat 5 juta? Untuk beli rumah pernikahan Siahai, saya jual rumah sendiri. Uang jualan kue sudah saya kasih semua. Saya benar-benar nggak ada uang sebanyak. Urusanmu. Ada ibu mertua yang nggak keluar uang? Karena kamu, bisnis kami kehilangan potensi miliaran. Kami baik hati nggak minta ganti rugi. Kamu mau ambil cucu gratis? Ibu mertua, bukan itu maksudku. Gimana gini aja? Saya punya 1 juta dari jualan kue. Saya dulu kasih ke Kian-Kian, nanti ada uang lagi saya bayar. Gimana? Kamu nyuruh pengemis? 1 juta aja nggak cukup buat anakku beli susu impor. Jangan serakah. Tian Feng kasih semua uangnya ke kalian. Mau apa lagi? Uruzan Keluar Galin, Ada apa sama Tukanger? Tutup mulut aja, jangan banyak bacot. Benar. Kamu berpikir jadi ayah Lin Hai? Tetap saja ayah murah. Nggak peduli kamu jual darah atau ginjal. 3 hari lagi mau lihat 5 juta. Kalau nggak, aku akan gugurkan anak ini. Kian-Kian, jangan gegabah. Jangan sentuh aku, jijik banget. Intinya, syarat sudah aku kasih tahu. Mau gimana terserah kamu. Pokoknya kalau nggak punya uang, jangan harap dapat cucu. Halo. Kakak, Xiao Feng di sini. Di mana kamu? Saya Baik, denganmu. saya akan pulang sekarang. Xiao Feng, Su Fen, kenapa datang? Tidak boleh datang ya, cuaca dingin, hujan deras membuat saya kedinginan. Buka pintu cepat. Dengar-dengar kamu menikah lagi. Rumah ini kelihatannya cukup bagus. Bagus apanya? Dekorasi ini lebih buruk dari rumah di desa. Rumah bukan milikku. Ini milik Lau Jiang. Pasangan baru ditemui. Kamu tahu, harga rumah di daerah ini tidak murah. Oh ya? Pasanganmu, bisnisnya lumayan ya? Bu, kamu sudah pulang. Oh, siapa gadis? Putri Lau Jiang, namanya Jiang Yao. Cantik sekali. MA, kalian ngobrol. Saya akan memotong buah. Ah, baiklah. Cepat sana. Lau Jiang antar air minum. Ditinggalkan orang tuanya untuknya. Hanya pekerja antar air. Dengan kondisimu ini, bisa cari pria sudah bagus. Lau Jiang baik dan baik padaku. Teh ini enak. Iya. Papa pulang, Xiao Feng suka minum. Harus, anggur ini juga enak. Lau Jiang tidak di rumah. Kita tidak bisa ambil barang. Kita semua keluarga, bukan orang luar. Aduh, sudahlah, jangan pilih. Teh ini kelihatan murah. Tidak seberapa harganya, anggurnya tidak mahal. Bersandiwara saja terus. Adikku, aku bisa beli untukmu, tapi tidak bisa. Apa terjadi? Kenapa bicara begitu ke iparmu? Ambil sesuatu. Kenapa? Kita keluarga sendiri. Wanita menikah itu seperti air tumpah. Kalian makan buah. Kalian makan buah. Tidak apa-apa, MA. Tidak banyak uang yang harus dikeluarkan. Anak perempuan lebih bijaksana daripada dirimu. Istri, makanlah. Yao Yao, kamu masuk kamar. Baiklah, Bu. Aku masuk dulu. Kalau ada apa-apa. Coba dulu. Sebenarnya kalian datang kemari. Rumah desa rusak, kalau nggak direnovasi bakal roboh. Dulu kamu mau simpan, sekarang perlu diperbaiki, kamu bayar lebih. Tahun lalu sudah diperbaiki, aku sudah kasih 10 juta rupiah, bercanda. Mana cukup 10 juta rupiah, sekarang harga. Kamu sering bilang khawatir Bintang nggak bisa menemukan rumah, jadi nggak mau jual rumah ini. Kalau nggak, aku dan Xiao Feng sudah jual dari dulu. Sekarang kamu takut. Kakak, 10 juta cukup, jangan kasih lebih. 10 juta. Saya tidak punya uang untuk pernikahan Siahai. Saya memberikan uang ke dia sekarang. Saya tidak punya uang lagi. Kalau tidak punya, bisa minta dari Pak. Betul. Saya baru menikah, bagaimana bisa minta uang darinya? Tidak cocok? Ada apa yang tidak cocok? Bukankah mahar harus diberikan kepada keluarga? Sekarang untuk renovasi, keluarkan sedikit uang, tidak apa-apa. Pilih begitu. Kalau tidak bisa, jual saja rumah ini untuk uang muka rumah Lululu. Betul. Apa yang kamu bicarakan? Di sini sebentar. Ibu, kartu bankku, 10 juta di dalamnya. Pegang dulu. Tidak, Yao Yao, aku tidak bisa ambil. Ibu, kita satu keluarga, tidak perlu lagi dibedakan. Cepat ambil.
benar-benar tidak bisa. Kenapa belum keluar? Apa yang kau tunggu? Bu, cepat ambil, kalau tidak aku marah. Baiklah, anggap saja aku meminta. Baik, tak sungkan lagi, Kak. Harus pergi, jadi tak bisa makan. Sampai jumpa, istriku. Ayo. Bagaimana, sudah dapatkan? 100.000. 100.000? Aku bertunangan dengan dia, keponakan ketua grup Jiang. Aku harus berdandan baik sepadan dengannya. Belum cukup beli 2 tas. Bibi miskin dan gak ada uang, semua diberikan ke Lin Hai. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Dia cuma menantu pria. Aku akan menikah dengan Putriku menikah ke keluarga Jiang, tidak usah peduli bibimu. Waduh, Lulu. Sudah, nanti saja. Cari alasan untuk meminjam lagi darinya, kan ada bibi sebagai ATM, keluarga kita tidak kekurangan uang. Ayo pergi makan yang enak. Ibu, hari ini tante itu memintamu uang dengan kasar. Kamu sering bantu keluarganya. Adik saya kondisinya kurang baik. Keluarga, saya nggak menghitung. Tapi Yao, uang 10 juta itu. Saya cari cara untuk Padek Bu, you can max the budget. 10 juta itu nggak banyak. Segera dapat kembali. Kalau nggak bisa, minta ayah menggantinya. Dia lumayan jago cari. Jangan bicara, 10 juta bukan 10.000. Ayah kirim berapa galon air. Untuk bisa dapatkan kembali uang itu. Ngomongin apa nih, senang? Ngobrol tentang butuh berapa lama untuk dapat 100.000? Uang jajan habis lagi? Tidak, bukan itu. Karena Pak Jiang, teh ini kelihatannya cukup mewah. Pasti mahal, kan? Gratis, kiriman air. Pelanggan kasih, sudah kedaluarsa, diminta buang di bawah. Sayang kalau dibuang, jadi bawa balik. Karena kadaluarsa, jangan diminum. Lain kali, aku masak telur dengan teh. Telur rebus teh buatanku enak sekali. Lihat deh orang kaya ini, teh bagus begini malah sampai kadaluarsa. ayah, kapan bilang ke ibu soal keadaan kita? Mau dimasak telur rebus? Ini bakal dijual ribuan per butir. Nggak masalah. Asal dia suka aja. Halo, Fang Tianfeng, pulang. Rumahmu ambruk. Apa? Lau Jiang, di kampung ada masalah, pulang cepat. Aku ikut. Bu, aku temani pulang. Gak perlu ikut, Yao cukup. Oke. Maaf ya. Maaf. Gak apa-apa. Ayo ke rumahku, ganti baju bersih. Yao, ini Tante Liu. Oh hello Tante Liu. Wah, cantiknya. Yao, bersihkan bajunya. Aku pergi. Baiklah. Hei, kamu kembali, Penger. Fang, rumah runtuh? Bukannya baru direnovasi? Beberapa hari lalu kasih uang ke adik. Apa maksudmu? Rumah ini adikmu belum pernah direnovasi. Setelah kamu pergi, rumah ini belum pernah diapa-apakan. Sudah berapa kali ku bilang, tapi mereka tidak peduli atau bayar. Rumah ini bisa tidak runtuh? Apa? Ini keterlaluan, aku akan menanyakan mereka. Benar. Aduh. Aku bilang jangan beli, dibeli juga. Lihat cincin ini. Gelang ini dibeli oleh putriku. Harganya beberapa ribu. Cincin ini benar-benar cantik. Lulu di rumahmu berbakti. Itu. Baju ini, lihat tuh, merek terkenal. Dan sabuk ini, merek Enos. Ya, sabuk ini mahal. Satu bisa cukup untuk makan setahun. Lebih dari itu, cukup untuk 3 atau 5 tahun. Kak Fen, boleh saya pegang? Jangan asal pegang. Kalau rusak gimana, lihat saja cukup. Kenapa orang sial ini datang? Mau apa? Kalian menipuku uang, rumahku hampir runtuh, dan kamu santai di sini. Terakhir bilang untuk perbaikan rumah, menipuku sampai belasan juta. Kembalikan uang. Sudah menikah, apa hakmu menguasai rumah lama? Bagaimana memperbaikinya? Wajar kakak memberi uang kepada adik. Kamu tidak bisa membantu, kenapa tidak sumbangkan sedikit uang? Malu ngomong gitu? Kurang bantu saya? Anakmu sekolah nggak ada uang bayar. Memangnya uangnya dari siapa? Uang kamu kasih sedikit. Perlu diomongin? Anak perempuan saya sekarang tunangan kaya. Keponakan direktur utama grup Jiang.
Terus, kenapa? Anak perempuan saya nanti jadi bagian keluarga grup Jiang. Kamu tahu. Kalau bicara baik-baik, mungkin nanti ya. Bisa kasih sedikit keuntungan. Saya nggak perlu. Kamu iri anak perempuan saya dapat pasangan bagus, nggak kayak anakmu, menantu lemah, tiap hari lihat wajah orang lain. Dan putrimu tidak usah dibilang lagi, anaknya hilang dan sekarang hidup atau mati tidak tahu. Dengan penampilanmu seperti ini, putrimu pun tidak akan mengenalimu. Diam, putri akan kembali. Kenapa kamu memukul orang? Kamu, berani sekali memukul. Apa yang terjadi? Ribut sekali. Ah, dia memukul saya. Oh. Kamu memukul orang. Itu kakak baikmu. Aku itu istrimu. Istri. Memukulku di depan orang, semua bisa jadi saksi. Dia memukul, kami bisa saksi. Gila ya yang Tian Feng, pukul adik ipar, bagus. Hari ini di depan leluhur, akan memberitahu aturan keluarga yang Berlutut. Lepaskan, apa salah? Kenapa harus berlutut? memukul orang salah, masih membela diri setelahnya. Berlutut. Ah, apa salahku? Apa salahku, menantu keluarga yang dipermalukan dan dipukul di depan banyak orang? Apa kau tidak bersalah? Kau mengutuk putriku. Apa aku salah bicara? Kau masih berharap menemukan putrimu? Kupikir dia sudah mati bertahun-tahun. Kau bohong. Putriku belum mati. Yang Tian Feng, kau bermimpi. Jika putrimu bernapas, dia pasti kembali. Mana orangnya? Tidak mungkin. Putriku belum mati. Aku akan menemukannya dan dia akan kembali. Yang Tian Feng, saat muda, suamimu menceraikanmu. Putrimu dibunuh olehmu. Kau bintang yang mati. Ada dengan tatapan matamu, masih menolak Apa yang sedang... Dan Anda berani memutuskan hubungan dengan kami? Putuskan saja, lebih baik tidak punya keluarga sepertimu. Saudari. Apakah kamu gila? Di depan leluhur, ingin memutus hubungan, tindakan tidak berbakti. Gila. Tian Feng, kamu sudah memikirkan, memutus hubungan harus menerima hukuman tongkat kayu, tidak banyak Kakak. tanggungnya. Menurutku bagaimana kalau begini saja, kamu minta maaf pada adik ipar, masalah ini biarkan lewat. Mengapa harus membuatnya menjadi tidak menyenangkan? Tongkat kayu itu tidak semua orang bisa menanggungnya. Hari ini, aku, Yang Tian Feng, di hadapan leluhur. Memutuskan hubungan. Bagus, hari ini aku pasti akan di hadapan leluhur menghukum kamu yang tidak berbakti. Berani mengatakan hal yang begitu durhaka di depan leluhur. Yang Xiong Feng, ambilkan tongkat kayu. Ini untukmu. Hari ini aku harus membereskan kamu, anak durhaka ini, di depan leluhur. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Ibu, kamu baik-baik saja ya? Siapa kamu? Berani memperlakukannya begini, tega hati pada keluarga sendiri. Urusan keluarga yang, apa hubungannya denganmu? Ini urusan keluarga kami. Pergi. Ibuku, melindungi ibu kewajiban anak perempuan. Putri tukang air, berpakaian seperti orang miskin, meminta 10 juta rupiah tak bisa. 10 juta rupiah mungkin bagi kalian tak seberapa, tetapi bagi ibu saya ini hasil jerih payah jualan roti dari pagi hingga malam. Salah siapa? Tak punya kemampuan? Kembalikan 10 juta rupiah ibu saya. Uang receh seperti itu tidak kami pusingkan. Anak perempuan saya beda dengan kalian, dia eksekutif di grup Jiang. Bicara uang receh, kabarkan semua. Saya malah merasa malu. Hanya seorang karyawan kecil. Berani angkuh hadapan saya. Sombong sekali, grup Jiang itu punya kamu ya? Kamu tidak terlalu bodoh. Kamu benar-benar lucu, mirip seperti ibu tiri kamu, satu miskin satu pura-pura. Hati-hati, seperti putri sebelumnya, mati di tempat. Ayo coba ngomong lagi yang sembarangan. Berani memukul saya. Sebelum putri saya datang, minta maaf. Kalau tidak, akan buat kamu susah. Kelakuan ibu dan anak sama saja. Baiklah, ingin lihat bagaimana membuatku dalam masalah. Kamu. Ibu, sudah dengar suara, lagi bertengkar dengan siapa? Nah, kamu akhirnya datang. Wanita ini menamparku dan bilang grup Jiang milik keluarganya. Kamu kenal dia? Ada kejadian seperti itu. Nggak kenal, lihat dari penampilannya yang miskin ini, mungkin petugas kebersihan atau semacamnya. Lagi pula, aku segera naik jabatan jadi eksekutif perusahaan. Tentu nggak kenal dengan karyawan rendahan seperti ini di perusahaan. Hanya petugas kebersihan saja yang akan anggap perusahaan ini milik sendiri. Kemengakino aku? Kamu siapa sih, wanita tak? Berani kenal? Putri keluarga Jiang? Putri besar di sini? Dengan pakaian semiskin itu? Kamu hanyalah seorang atasan kecil. Tak ada kesempatan melapor.
Tentu saja kamu tidak. Aku tidak pantas mengenalmu. Kamu mengira kamu putri besar Jiang Group? Aku beritahu, tunanganku keponakan langsung Tuan Jiang. Adalah tangan kanan dari putri besar. Dia sekarang ada di pintu percaya atau tidak. Aku akan memanggilnya untuk membongkar kamu, membuat kamu tidak bisa bertahan di Jiang Cheng. Yao Yao, hentikan. Jangan karena ibu menyinggung Jiang Group. Tak apa Bu, biarkan dia masuk. Aku ingin melihat. Siapa yang membuatku tidak bisa tinggal di Jiangcheng? Halo sayang, cepat masuk. Ada orang tak ta eu malu berani berpura-pura jadi putri keluarga. Tunanganku segera datang. Komiskin palsu, c'est pas minta maaf. Aku bisa memberimu sedikit kehormatan. Menantu hebat sekali. Baru membeli villa di Jiangcheng. Ingin membawa kami tinggal bersama. Betul. Sejauh yang aku tahu, gaji tahunan manajer biasa di Jiang Group hanya 500.000, tidak mampu beli villa. Orang miskin Anya ta eu gaji bulanan, jadi tentu tidak ta eu. Tunangan saya adalah tangan kanan dari nona besar, banyak yang menginginkannya. Setiap orang memberikan hadiah kepada dia, tiap bulan dapat puluhan ribu, tidak berpengalaman. Maksudmu dia korupsi dan tidak takut para petinggi Jiang Group mengetahuinya dan memenjarakannya? Diam, aku sendiri bisa memenjarakanmu. Aku malas berdebat, kau pukul ibuku, cepat minta maaf. Tunanganku adalah eksekutif Jiang Group, dengan mudah dia bisa membuatmu bangkrut. Dan masuk penjara. Mengantar si hina ini pergi. Seorang supervisor kecil di Jiang. Hebat sekali. Berlagak keras kepala, nanti ketika tunanganku datang, apakah kamu masih berani sekeras ini? Benar. Biarkan Yao Zu menangani dia. Lihat siapa berani menyamar sebagai nyonya besar. Saillant. Aku. Saillant. Orang miskin penipu ini memukul ibuku. Kamu harus membuat dia bangkrut dan minta maaf pada ibuku. Dengar tunanganmu bilang, setiap bulan menggelapkan puluhan ribu. Betulkah itu? Sayang, gak perlu sembunyiin dari dia. Orang miskin makam dia itu. Gak tahu orang lain bisa dapetin gaji 1 bulan lebih dari setahun dia kerja. Bucan. Seumur hidup. Camus. Berani Mukul accu de mi perempion. Dia itu anak tukang galon, lia pakayan dia, keliatan miskin. Bigo. Aku suruh kamu diam. Aku salah. Menantu baik. Kenapa kamu berlutut padanya? Jangan salah hubungan, belum menikah dengan putrimu, bukan menantumu. Tentang korupsi ini, aku akan menyelidikinya. Kalau aku menemukan kamu korupsi 1 sen. Kamu tunggu saja habiskan waktu di penjara. Bu, ayo kita... Yao Zu. Kenapa kamu minta maaf padanya? Apa dia benar-benar putri dari Jiang Group? Bodoh, kenapa bicara tentang penggelapanku? Mau menghancurkanku? Aku bilang pertunangan dibatalkan. Dasar wanita pemboros, pergi kamu. Menantu yang... Siapa wanita murahan baru? Kenapa kamu takut pada... Bicara saja, aku bukan menantu, kembalikan semua uang mas kawin. Opa. Kita bayar sendiri, kamu yang rakus. Kamu sendiri yang... Sayang. Uang yang kusimpan, bukan untuk Kalau kalian mau hancurkan aku, kita mati bersama, jangan lari. Jangan pergi, suamiku, aku salah, sayang. Bu, mereka benar-benar keluargamu, bisa tega lakukan hal seberat itu padamu. Ibu baik-baik, Yao Yao. Sedangkan, siapa sebenarnya kamu? Ketika mereka melihatmu, mengapa mereka takut? Bukankah ayah bilang? Aku bekerja sebagai sekretaris untuk orang lain. Wala jabatan saya rendah, setiap hari saya di sisi nona besar mereka melihat. Karena nona besar, mereka tidak berani menyinggung saya. Oh, benar, jangan bilang ayahmu soal ini, aku khawatir dia cemas. Jangan khawatir, Ma, saya tahu cara mengatasinya. Oke. Beritahunya. Yao Yao, kamu istirahat. Jangan menangis. Siapa buat putri besar kita marah? Bukan kamu Lao Jiang. Kapan mau beritahu ibu tentang identitas kita? Sejak dia datang, kami punya makanan hangat, pakaian bersih, rumah terasa seperti rumah. Tapi dia sendiri. Makan dan pakai pun sangat hemat. Jangan buru-buru. Harus cari momen yang tepat. Aku nggak peduli, aku nggak tega lihat dia begini. Kamu bisa lakukan hal buruk, aku nggak bisa. Kalau nggak kasih tahu, aku pergi ngomong. Jangan pergi.
Kalau kamu bilang begitu. Tian Feng pikir aku penipu. Kamu mau hancurkan hubungan cinta senjaku? Terus gimana dong? Semua kamu karang. Ya harus karang lebih besar dong. Atau aku kasih uang ke mamaku? Gak tega lihat dia jual bakpao lagi. Ide bagus, aku kasih uang, tapi dia gak bakal terima. Ada ide, bukannya mamaku punya rumah tua di kampung? Beli atas nama Jiang, uang kompensasi pemindahan. Bagaimana? Anakku, ide bagus. Jadikan rumah itu daerah pembongkaran, dia dapat uang kompensasi. Takutnya malah menguntungkan menantunya yang suka pamer itu. Asal mamaku gak capek, kasih uang sedikit gak apa-apa. Seperti yang kamu bilang, kita kan punya banyak uang. Halo, rumah di kampung dibongkar 10 juta. Oke, besok aku pulang tanda tangan kontrak. Terima kasih. 10 juta. Aku harus kasih tahu kabar baik ini ke Lau Jiang. Lau Jiang, aku ada kabar baik, rumahku di kampung dibongkar. Dapat 10 juta. Bagus, Tian Feng. Uang ini. Kamu jangan berikan ke mereka ya. Besan. Rumah kalian akan dibongkar. Ah iya. Besok pulang untuk tanda tangan. Jadi, mari kita ikut kamu. Ah, tidak usah, saya sendiri cukup. Kenapa? Kamu mau untung sendiri, tidak bagi cucumu ya? Kian-kian, Bu, bukan maksudku. Bagaimana bukan? Kau memang ingin anakku mati. Nak, jangan salahkan ibu yang kejam. Salahkan nenekmu saja. Dia dingin dan egois, tidak mau membayar untukmu. Kian-kian, tenang saja. Saat uang masuk, aku kirim 5 juta untukmu. Besok aku juga mau ikut denganmu. Baiklah. Halo, Direktur, ada upacara penandatanganan dengan perusahaan asing. Menurut Anda jam berapa? aku ada urusan sama istri. Tunda saja proyek itu. Pak Jiang suruh kirim air. Pelanggan penting. Kerjakan dulu. Aku bisa sendiri. Ayah, kamu pergi kerja. Temani mama pergi. Baru saja ke sana, jadi tahu. Yao, tidak mengganggu kerja? Tidak apa-apa. Aku khawatir kalau ketemu masalah seperti waktu itu. Tenang, ayah, aku ada di sini. Oke, nanti setelah sibuk selesai, jemput kalian. Ya. Ya. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, Bu. Aku urus dulu tangga sebentar. Kamu menginjak genangan air. Tayuka ada wanita hamil di sini? Bisa tanggung jawab? Ayo cepat, besan. Bu, kamu duluan saja. Aku akan... Aku malas melihat dia. Baik, maka kamu pergi duluan. Kenapa jalan ini sangat familiar? Apakah bintang di sekolah Guru memujiku hari ini. nyata? Lalu ibu kembali membuatkan... Ya. Mama. Kerabat karena dengan perjanjian ini, 5 juta. Akan langsung ditransfer rekening Kian. Hei, apa yang laku? Mengapa masih butuh 5 juta saat setengah terkubur di tanah? Bagaimana kalau biarkan semua untuk Kian-Kian dan pasangannya? Tidak bisa, selama ini Lau Jiang merawatku. Aku tidak bisa makan gratis, apalagi punya anak perempuan. Opa, kamu sudah tua masih memikirkan anak orang lain? Kamu pikir mau punya bayi baru dengan pria pengantar air itu? Tidak. Aku ingin menyewa seseorang mencari Sing. Kenapa mencari lagi? Sudah lama hilang, hidup mati tidak tahu. Siapa tahu sudah mati sejak lama. Diam, anakku pasti masih hidup. Berani sekali kamu memukulku, mau mencari dia, tidak akan kubiarkan. Aku tanya, kamu ngaku salah nggak? Kamu kutuk anakku, kenapa aku ngaku salah? Oke, berani juga yang lawan. Balikin fotonya. Ini kan foto si Jalang, kelihatan kan gak bakal panjang umur. Balikin fotonya. Foto ini, Biza. Suju sama aku. T'as dit pas Mukulaku, son bon ya. Aku mohon. Tolong kembalikan foto itu. Haha, mau foto ya? Bisa kok, aku akan kembalikan sekarang. Jangan. Bintang.
Bintang. Maafkan aku, Ibu. Di masa depan, bagaimana aku bisa menemukanmu? Orang yang umur pendek itu, sekarang tidak tahu terbaring di mana, kau mau cari dia. Mimpi saja, berani sekali melihatku dengan tatapan itu, tidak puas, ya? Sekarang aku akan beri pelajaran padamu. Berhenti. Kalian berani memperlakukannya, apa tidak ada hukum lagi? Anak perempuan kecil, ini bukan urusanmu. Pergi dengan ayahmu yang miskin. Jangan ikut campur. Hanya demi 10 juta, kalian memperlakukan besan dan ibu mertua seperti ini. Benar-benar rendah. Cuma 10 juta. Kamu pikir itu 1.000 rupiah? Kamu tukang antar air. Seumur hidup gak bakal dapetin uang segitu. Jangan bilang 10 juta. Bahkan 10 miliar, ayahku juga gak akan peduli. Kalian berdua memang pasang bawang besar di hidung babi, bisa pura-pura. Kalian tahu siapa ayahku? Dia itu ketua grup Jiang Weiguo. Ketua grup Jiang, dia orang terkaya di Jiangcheng. Dengan statusnya, mau wanita seperti apapun ada, masa pilih wanita tua ini? Cuma dia. Ketua Jiang, kamu benar-benar suka mimpi di siang hari. Yang Tianfeng, hari ini kamu beruntung. Aku akan melepasmu sementara, ayo pergi. Tianfeng. Semua salahku. Aku seharusnya ikut denganmu. Aku membuatmu menderita. Luka ringan saja. HMPH, semua gara-gara keluarga Gu, jangan khawatir, aku akan membela kepentinganmu. Sudahlah. Xiao Hai juga tidak mudah. Begini, besok, kita keluarga pergi makan di luar, anggap menghilangkan nasib burukmu. Hang. Semua mengikuti keinginanmu. Direktur Jiang. Bagus sekali bisa bertemu Anda di sini. Saya sedang khawatir tidak bisa mengatur waktu bertemu dengan Anda. Direktur Jiang. Keduanya adalah teman saya. Nama panggilan ketika bepergian sering diberikan sendiri-sendiri. Ini adalah Lau Qian. Pengusaha montir, Tuan Qian. Ini Ahema tukang kunci, Tuan MA. Aku pengantar air. Disebut Tuan Jiang. Kalian cukup menarik. Tianfeng. Kamu masuk, aku ngobrol dengan mereka. Kalian berdua. Tolong bantu saya untuk sembunyikan ini. Oh, ternyata begitu keadaannya. Kerja sama setuju, ada yang tidak seharusnya dikatakan, jangan katakan. Baik, mengerti, Direktur Jiang. Tak kusangka Direktur Jiang sudah tua tapi masih semangat main dengan istrinya. Menarik juga. Kau tidak mengerti ini. Sekarang anak muda menyebutnya cosplay. Bukankah itu mantan istriku, Yang Tianfeng? Sudah lama tidak bertemu, masih jual bakpao ya? Apa hubungannya Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Kita sekamar selama bertahun-tahun. Jangan bilang begitu. Semakin tua, semakin menarik. Apa-apaan, jangan sentuh aku. Aku tahu kamu masih benci padaku. Terpaksa karena keadaan. Demi menikahi putri kepala pabrik, aku tinggalkan ibu dan anak. Sekarang, pabrik milikku. Aku kepala pabrik. Bagaimana kita pertimbangkan untuk menikah lagi? Aku sudah menikah. Menikah? Dengan siapa? Apakah dia lebih kaya? Dia bekerja sebagai memang dia tidak lebih, tapi dia sangat baik padaku dan orangnya jujur. Tidak pernah seperti kamu, suka main perempuan. Menikah dengan tukang air, perlu pamer, kamu tahu nggak, hidupku sekarang sangat nyaman. Pabrikku sangat hebat. Sekarang aku adalah mitra Jiang Group. Dengar nama Direktur Jiang? Tidak kenal. Juga tidak ingin Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Dengan statusku sekarang, mau ketemu dia tinggal sebentar saja. Bagaimana kau dipikirkan tentang kita? Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Lepasin. Siapa kamu ini? Oh, pengantar air ya. Kok pakaiannya kayak gitu? Aku kasih tahu, orang seperti kamu gak layak jadi pembantu. Old Jiang. Dia lebih... Apakah saya layak? Bukan kamu yang memutuskan, memang saya tidak sekaya kamu. Pandangan lebih baik. Setidaknya, tidak akan meninggalkan wanita baik seperti Tianfeng. Seperti kamu yang miskin.
Miskin, hanya bisa bicara besar, tidak punya uang. Jangan omong kosong, Yang Tianfeng. Aku beri kesempatan satu kali lagi. Ceraikan pengantar ini, menikah denganku. Kalau tidak, Aku membuat kios bakpao ini tidak bisa diteruskan. Kamu seorang manajer pabrik. Dari mana dapat kekuasaan sebesar itu? Tidak percaya? Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Sudahlah, dia orang miskin yang kaya mendadak, sekarang matanya melayang ke langit. Jangan ambil pusing. iya, Xiao Luo, serahkan makanan pabrik ke lapak bakpao Yang Tianfeng. Manajer, ingin menikah lagi dengan dia. Menikah lagi nanti saja bicara. Sekarang dia mencari pria miskin pengirim air. Aku, Lin Chuan, wanita yang pernah kumiliki, dia seumur hidupnya jangan harap lari dari genggamanku. Lin Chuan, bakpao kamu tidak akan saya ambil, cari yang lain saja. Yang Tianfeng, demi hubungan suami istri, saya beri kamu kesempatan mencari uang. Kamu sok apa di sini? Yakan. Manajer kasih tanggung jawab sarapan, menghormati, dasar nenek tua. Jangan sampai dikasih. Oh, aku paham. Kamu pikir uang yang didapat nggak cukup banyak, ya? 10.000. 20.000. 50.000. Cukup enggak? Aku kasih tahu kamu, sekarang aku cuma punya uang, tapi bukan masalah besar. Beri sebanyak apapun, aku nggak terima. Apa yang kamu pamerkan ke aku? Kamu, jangan merendahkan aku. Hahaha. Kamu jualan roti bau. Apa yang disombongkan dengan kemiskinanmu? Uang ini bisa beli nyawa beberapa kali dari pria tua pengantar. Kau tahu, satu kata dariku, kalian dan orang tua pengantar air itu bisa kehilangan pekerjaan. Lin Chuan, meski kaya, tak bisa menindas orang jujur. Langit melihat, kelakuanmu bisa membawa bencana. sudahlah. Jangan bicara hal yang tak berguna. Yang Tianfeng, Aku beri kau kesempatan lagi. Kembali bersamaku. Apapun bisa diatur. Kalau tidak, aku akan membuat kalian dan orang tua pengantar airmu. Di kota ini, aku bisa tinggal selamanya. Ayo makan. Kenapa kelihatan banyak pikiran? Apakah mantan suamimu mengganggumu lagi? Lau Jiang, bagaimana kalau kita pisah sementara? Kenapa kamu menolak aku? Bagaimana mungkin? Aku takut melukai kamu dan Yao Yao. Aku janji, dia nggak akan ganggu kamu lagi. Jangan berani, kita rakyat biasa, bagaimana melawan orang yang punya kekuasaan? Mungkin aku tidak sebiasa yang kamu bayangkan. Sudahlah, makan saja. Pak Lin, tadi asisten khusus Ketua Jiang menelepon saya, ingin mengajak Anda makan. Saya rasa mereka ingin membahas masalah kontrak tanah di belakang pabrik kita. Bagus sekali, beritahu Anda, kapanpun Ketua Jiang ingin bertemu, kosongkan jadwal saya. Baik. Setelah kita punya hubungan dengan Ketua Jiang, kemudian singkirkan si pengantar air itu. Oke. Xiao Luo, Apakah asisten Li sudah datang? Asisten Li Berkata Kita Mazuk Dulu, Dia Segera datang. Rumah ini megah banget. Sebelum masuk peti mati, tidak tahu bisa tinggal di rumah seperti ini. Pasti bisa. baiklah. Ayo. Kamu ngapain datang ke sini? Kenapa? Saya tidak boleh di sini? Oh, aku tahu. Kamu ke sini buat nganter air kan? Enggak kerja bener. Malah makan. Kamu pantas. Hari ini aku ada bisnis sama Direktur Jiang. Jangan ganggu, pergi dari sini. Kenapa? Aku harus pergi? Anggap ini rumah sendiri ya. Ayo. Lihat sini. Kasih 20 buat ongkos. Cepetan pergi. Cuma ngobrolin bisnis. Sombong sekali. Ketua Jiang bisa bicara langsung dengan aku tentang bisnis. Aku sudah orang besar. Juga tak bisa mencapai. Siapa yang bisa bilang bagus? Gimana kenal Ketua Jiang? Hehe, aku heran. Si pelacur yang Tianfeng itu, aku kasih dia 50.000, dia tidak mau. Tapi dia pilih kamu, si pelacur ini. Aku pikir dia ada masalah, aku kasih lihat. Xiao Luo, Kasih lihat dia. Lihat enggak? Ini hadiah untuk Ketua Jiang, nilainya 500.000. Bilang saja kamu jual semua barang pun tidak akan bisa beli. Jenis minuman ini masih tidak menarik perhatian Ketua Jiang. Kamu benar-benar suka pura-pura ya? Kamu percaya tidak percaya, bisa hancurkan barang-barangmu.
Berani bicara padaku, kamu pasti mati, tidak ada yang melindungimu. Kemampuan kecil. Tapi bicara sombong. Berani tidak hormat ketua, hari ini aku akan mematahkan kaki anjingmu atas nama Pak Jiang. Lalu melemparmu keluar. Jadi pengemis. Xiao Luo. Pukul dia. Bajingan, perlu diajar. Kurang ajar. Asisten Li, akhirnya kamu datang tepat waktu. Bajingan ini, setelah mengantar air masih belum pergi, dia bahkan makan steak Pak Jiang. Bajingan. Ngomong sama siapa? Dia orang buruk, aku apa? Pak Asisten Li, apakah Anda salah? Demi orang murahan ini, orang miskin. Tidak perlu kamu turun tangan, aku yang urus dia. Aduh. Yang diurus itu kamu. Apa kamu tahu? Di depanmu adalah ketua Jiang. Bukan. Bagaimana mungkin seorang pengantar air menjadi ketua Jiang? Aku sudah bilang padamu, tidak seorang pun dapat melindungi Anda hari ini. Ketua Jiang, saya salah. Saya hanya punya sedikit uang. Sombong dan mendominasi, menindas orang lain, agak buta mengenali orang hebat itu. Tidak akan menindas Tianfeng lagi, Yan Yi. Permintaan maaf harus tulus. Yani. Aku akan keluar dari Jiangcheng sekarang. Aku berjanji. Tidak lagi muncul di depan Anda dan Tianfeng. Kamu lihat bisa tidak? Tidak bisa. Bukannya kamu bilang ingin menghancurkan kedua kakiku? Menurutku kaki kamu juga tidak ada gunanya. Li, patahkan kakinya. Usir dari Jiangcheng. Bawa pergi. Jiang Dong, ampunilah aku. Baik. Oh Jiang, kamu tahu, belakangan mantan suamiku tidak menggangguku, katanya pabriknya juga bangkrut. Orang seperti dia. Cepat atau lambat. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Akhir-akhir ini, kita bisa menikmati hari-hari yang tenang. Ya. Yuk, makan. Ayo. Hai, Siahai. Apa? Kamu sakit? Chanchan, ibu saya hanya wanita desa. Menurutmu, tidak ada masalah. Diam. Aku peringatkan, ibumu akan datang. Kalau berani bocor, aku akan buat anakmu tak bisa lihat matahari. Jangan. Aku ikut kamu. PAKG. Lin Hai sebenarnya tidak. Keluarga Gu mau menipu nyonya agar menanggung pinjaman 50 juta. Sialan. Keluarga Guyude keterlaluan, menipu uang kompensasi Tianfeng. Belum mengurus mereka. Sekarang semena-mena kepadanya. Benar-benar tidak bisa diterima. Siapkan mobil. Baik. Itu 50 juta, pikirkan baik-baik. Harus mengikuti pendapatku. Xiao Hai. Kamu baik-baik. Bu, aku. Bu. Dokter bilang Lin Hai kena penyakit serius, di dalam negeri tidak bisa diobati, harus keluar negeri. Apa? Harus keluar negeri, itu pasti mahal. Aku tidak punya banyak uang. Bu. Anda bicara apa ini? Uang ini tidak bisa Anda bayar. Ibu saya bilang, uang ini keluarga kami bayar. Hanya saja, prosesnya agak ribet. Anda harus tanda tangan dokumen dulu. Ini, bagaimana bisa ini? Kenapa semua bahasa Inggris? Aku tidak bisa membacanya. Haruskah keluar negeri? Tentu saja semuanya. Bu, sebenarnya saya. Bu. Cepat tanda tangan saja. Apakah Anda tidak ingin menyelamatkan Lin Hai? Baik. Saya tanda tangan. Tunggu. Jangan tanda tangan. Kamu sedang apa? Lau Jiang, apa yang terjadi? Tanya dia sendiri. Kian, demi Xiao Hai. Demi kebaikan Xiao Hai, pasangan ini menggabungkan untuk menipu kamu. Apa maksudmu dengan itu? Xiao Hai. Dia sebenarnya tidak sakit. Kamu masih belum bicara. Ibumu menandatangani dokumen ini. Apa akibatnya? Apa yang kamu omongkan? Ibu. Jangan dengarkan omongannya. Xiao Hai, katakan. Ibu.
Maaf. Lin Hai, diam. Chen. Aku tidak bisa membohongi ibuku. Kalau kau berani beritahu, kita akan bercerai. Bu. Sebenarnya dokumen ini. Bukan dokumen pindah rumah. Ini adalah kontrak pinjaman. Meminjam 5 miliar dari Bank Meiki. Bu. Di rumah Kian selalu tidak punya posisi. Dia yang menyuruhku menipumu. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Ibumu kerja keras besar kamu. Kalau kamu tak berbakti cukup buruk. Masih bersekongkol dengan istri untuk menipu ibu, benar-benar keterlaluan. Bu. Maaf. Lin Hai, kamu bayangkan. Jika ibumu tidak tanda tangan dokumen, kita cerai. Chen. Bisa nggak berhenti ngomong cerai setiap saat? Pikirkan tentang anak. kamu bajingan. Berharap punya anak denganmu. Aku beritahu kamu, nak, aku sudah lama tahu. Dengan keadaanku. Cari orang lain. 100 kali, 1000 kali lebih baik dari kamu. Baiklah. Kamu begitu kejam. Aku akan mengabulkan. Kita bercerai. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, kita cerai, sekarang juga. Baik. Lin Hai. Jangan menyesal. Kalian semua. Tunggu saja aku. Minggir. Xiao Hai, cari Kian kembali dan bicara. Ibu baik-baik saja. Ibu. Maaf. Paman Jiang benar. Kau sudah memberi banyak untukku, dan aku bersekongkol. Mama, yang lu. Aku bukan manusia. Xiao Hai. Ibu tidak menyalahkan, ibu hanya menyalahkan diri, tidak ada kemampuan. Biarkan kamu tinggal di rumah Kian. Selalu menunduk. Ma. Tenang saja, kamu sudah jual rumah demi aku akan berubah, aku akan membalasmu dengan baik. Hai kecil. Asalkan kamu benar-benar berubah. Aku jamin, kamu akan jauh lebih baik daripada di keluarga Gu. Terima kasih Paman Jiang. Ma. Li kecil. Ketua. Suruh departemen akuisisi kita merancang rencana, aku mau beli perusahaan Haichang. Jiangdong. Perusahaan Haichang saat ini berkembang baik, membeli akan perlu biaya besar. Jangan pikirkan biaya, aku mau memberikan hadiah besar untuk anakku. Oh, dan aku mau keluarga Gu tahu akibatnya mengganggu istri Jiang Wei Guo. Baik. Aku akan segera mengurusnya. Yao, panggil kakakmu untuk sarapan. Pejai aku lihat dia pergi lebih awal. Apa? Dokumennya masih di rumah, gimana kerja? Tidak bisa, harus segera kirimkan ke dia. Emma, tunggu sebentar. Duduk dan makan sarapan, nanti aku temani ibu. Chen. Pakku. Ada APA mencari saya. Lin Hai, kamu dipecat. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Dipkat tanpa alasan, beri penjelasan. Penjelasan. Baik. Saya kasih tahu kamu, ayah saya adalah wakil direktur perusahaan. Kamu diperkenalkan oleh dia, sekarang kita sudah bercerai. Kamu masih punya muka tinggal di sini? Gu Chen. Saya lulus dari universitas setelah masuk perusahaan. Saya bekerja tanpa pesanan saya selesaikan lebih dari target. Saya berdiri teguh dengan kemampuan saya. Legipula. Saya tidak melanggar aturan apapun. Kamu menggunakan dendam. Kalau saya menggunakan dendam, Karena ayah saya wakil direktur perusahaan, sedangkan kamu hanya karyawan biasa. Menyuruhmu pergi hanyalah masalah waktu. Xiao Hai. Bagaimana bisa kalian begitu? Tidak puas? Silahkan mengadu. oh ya, Hampir lupa kasih tahu kalian. Saya direktur HR perusahaan. Keluhan kalian. Tidak saya proses. Kamu. Ini menindas orang. Siapa suruh kalian sekeluarganya miskin, pantas ditindas. Aku sudah bilang. Aku akan membuat kalian sekeluarga menyesal. Aku tanya kenapa dia sembarangan memecat orang. Kamu tahu siapa bos kita? Aku kasih tahu. Perusahaan kita sudah diakuisisi oleh grup Jiang. Bos sekarang adalah Jiang, orang terkaya. Apakah bisa langsung bertemu dengannya? Kamu wanita hina. Pergi dari sini. Bosmu adalah Jiang Wei Guo. Tahu siapa berkuasa sekarang? Bukan kalian. Jangan berharap manfaat keluarga kami. Satpam, usir mereka keluar.
Lihat siapa yang berani. Kenapa berdiri, tidak mau bekerja lagi, ya? Usir mereka keluar. Yang tidak mau bekerja itu kamu. Karena kamu tahu perusahaan sudah diakuisisi oleh Jiang. Jadi pasti tahu siapa aku. Kamu cuma anak dari selingkuhan orang tua ini, bukan? Aku tahu kamu juga bekerja di grup Jiang. Tapi sayang, hanya pegawai kecil. Sedangkan ayahku wakil direktur. Mau bantu wanita murahan ini, ya? Wanita, Berani kamu pukul aku. Berani berkata buruk tentang ibuku lagi, aku akan merobek mulutmu. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Sekumpulan orang hina melihat putriku dipukul. Masih berdiam diri di situ. Tidak mau bekerja lagi, ya? Yao Yao, apa kita batalkan? Gu Youde punya akar kuat di Haichang. Kita harus hati-hati. Bu, tenang. Gu Youde belum layak membuat kakakku kehilangan pekerjaan. Lebih tidak ada hak membuat kita pergi, sebaliknya harusnya mereka yang pergi. Kamu yang memukul anakku HMPH. Sombong sekali kamu dari departemen mana di grup Jiang, aku akan menelepon atasanmu. Tanya padanya bagaimana dia mendidik karyawan. Benar-benar mencemarkan grup Jiang kami. Kamu ingin mengadu ke atasan saya. Kamu ketakutan, kan? HMPH, sekarang bagian dari grup Jiang. Wakil Presiden Cabang. Tidak hanya membuat pria rendah itu menganggur, tapi juga membuat seluruh keluarga kalian jadi peminta-minta. Oh ya. Ada bilang mau membuat saya dan kakak menganggur. Serta membuat keluarga jadi peminta-minta. Sepelah ke sini. Haha, ayahmu cuma seorang tukang antar minuman. Apa gunanya mencari dia? benar sekali. Saya beritahu kalian sekarang segera. Belutut suyut seratus kali. Aku mungkin beri kalian semangkuk makan. Kalau tidak, kalian tunggu saja kelaparan. Siapa bilang kita semua harus mengemis? Asisten Lee. Qui n'a pas d'attend? Bilang dulu. Biard accusant pu dipintu. Pergi. Siapa usir istriku keluar? Oh iya. Usir orang sial pembawa air itu juga. Bajingan. Apa kamu hidup sudah bosan? Berani tidak hormat padak. Qu'es-tu as? Ketua. Lee asisten khusus. Kamu salah. Bagaimana mungkin dia adalah ketua? Benar sekali, Lee asisten. Dia pasti bukan ketua. Saya kenal dia. Dia kuma orang sial pembawa air. Kamu pikir, apakah saya sama butanya seperti kalian? Bahkan ketua boleh salah dikenali. Aduh, Asisten Lee. Asisten Lee, saya salah. Saya tahu saya salah. Putri saya tahu dia salah. Kami semua salah. Bisakah beri kami kesempatan? Pergi. Ayah yang mementingkan diri sendiri seperti kamu bisa memelihara anak yang bodoh seperti itu. Saya umumkan mulai hari ini, kamu dan putrimu dipecat. Grup Jiang tidak akan pernah mempekerjakan kalian lagi, mengenai kekurangan dana. Bicara sendiri dengan polisi. Presiden Jiang, saya mohon, bisakah Anda memberi kami satu kesempatan lagi? Tolong baik hati. Sekarang tahu salah. Terlambat. PK Jiang. Saya istri dari Lin Hai. Kita semua satu keluarga. Beri kami kesempatan. Satu keluarga. Kamu dan Xiao Hai sudah bercerai, mana ada keluarga? Lin Hai, saya salah. Saya mau nikah lagi sama kamu. Melahirkan anak untukmu. Aku bersumpah, aku akan mendengarkanmu apapun yang kau katakan. Lin Hai, bicara padaku, Lin Hai. Gu Qianqian. Aku beri tahu kamu. Sejak kau menipu ibuku. Saat kau menghina ibuku, kita tidak mungkin lagi bersama. Asisten Lee. Bu. Bawa mereka keluar. Aku tidak mau melihat mereka. Baik, PK Jiang. Seseorang, bawa mereka pergi. Bu. Paman Jiang benar-benar adalah ketua Jiang Group. Sebenarnya, aku juga baru tahu. Paman Jiang. Xiao Hai, aku pernah bilang. Aku akan membuatmu 100 kali lebih kuat sebelumnya. Perusahaan ini nantinya akan kamu tangani. Aku. Terima kasih, Paman Jiang. Ayah, kapan kamu dan ibu mau foto prewedding? Baiklah. Besok saja.
Gaun pengantin ini cantik sekali, belum pernah lihat yang seindah ini. Suka? Kita bisa langsung beli. Halo. Hei, Pak, jangan masuk. Aku punya kejutan untuk Ibu. Tolong jemput aku sebentar. Oke. Ya. Siapkan hadiah. Aku jemput dia dulu, kamu masuk dulu coba. Baiklah. Pergi saja. Ya. Apa hadiah kamu siapkan untuk ibu? Kok misterius sekali? Ayah, minta pengantar penting seperti lamaran. Kenapa nggak siapin cincin? Aduh. Lihat kepalaku ini. Benar-benar pelupa. Untunglah. Ayah punya kamu yang perhatian. Betul sekali. Tahu nggak, gaun pengantin ini berapa harganya? Kamu orang tua, lihat penampilanmu lama. Coba gaun pengantin kita, kalau rusak, ganti nggak? Saya mau coba apakah cocok. Apa ini bisa kamu lihat? Lihat dirimu dulu. Setengah badan di tanah, masih mau coba gaun pengantin. Belum pernah pakai, datang ke toko kami untuk coba gaun pengantin sebelum mati, ya? Adik, kok bisa bicara seperti itu? Berani bilan seya kejam, hari ini seya tunjukkan apa itu kejam. Di siang bolong. Ribut apa ini? Menir, nenek ini mengotori gaun pengantin edisi terbatas kami. Oh. Bukankah ini teman lama, Yang Tianfeng? Kenapa ke toko gaun pengantin untuk coba gaun? Bukankah kamu sudah lama cerai? Oh, saya tahu, kamu akan punya cinta baru ya? Xiao Mei, kamu kerja di sini? Iya, toko gaun pengantin kami didukung oleh grup Jiang. Saya adalah manajer senior di sini. Biasanya, yang kami layani adalah elit sosial dan orang terkenal. Tempat seperti ini bukan tempat untuk orang miskin jual bakpao. Kenapa kalau saya jual, saya cari uang dengan tenaga sendiri. Sekarang tidak jual, saya tidak merasa malu. Tidak jual bakpao. Bisa bersih-bersih. Cuci toilet. Masih bersihkan jalan. Kau membuat anakmu malu, usianya lebih setengah abad, masih harus mencarikan ayah tiri, tidak takut dia malu? Tapi dia sudah terlanjur malu, kudengar dia jadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Xiaomi, bagaimana kau berkata begitu? Kenapa? Kamu masih berpikir kamu bunga sekolah dulu? Sekarang cuma jadi bahan tertawaan, pasangan yang kamu temukan juga nggak bagaimana, sok bermartabat. Gaun pengantin edisi terbatas ini, kalau rusak, bagaimana menjualnya? Kan? Kelebihan manusia adalah kesadaran diri. Kamu ya, cocoknya pakai baju kain kasar. Gaun pengantin ini, kamu nggak layak memakainya, menurunkan kelas toko kami. Kau dengar aku? C'est pas le pascan. Sudahlah. Atau dengan Lao Jiang, ganti toko pengantin. Bagus. Aku lepas landas. Tunggu. Anda setuju dengan mudahnya. Tidak rusak? Apa yang kamu inginkan? Gaun pengantin ini karya tangan berkualitas tinggi. Setiap jahitannya sempurna. Kalau ada masalah, Zuza, lebih baik lepas di izini. Ada kamera di toko. Kalau gaun ada masalah, aku punya bukti. Nenek tua, c'est pas le pas. Tianfeng, kita semua wanita tidak usah malu. Hei, berhenti. Direktur Jiang, kenapa datang? Beritahu saya akan kirimkan model terbaru dan gaun pengantin terbaik kal rumah. Anda akan menikah, di mana nyonya? Kami pasti akan beri pelayanan yang paling istimewa untuknya. Dia nyonya saya. Apa? Bagaimana mungkin? Yang menyulitkan istriku, tidak akan kubiarkan. Anjing-anjing yang meremehkan orang, membuli ibuku, aku akan membalas kalian 100 kali. Direktur. Nona. Saya memang tidak tahu, saya salah, saya benar-benar tidak tahu. Begini kamu. Kalian membuli ibuku, mengapa tidak berpikir mengampuni? Tianfeng, aku tidak biarkan menderita tanpa balas dendam. Ketua, saya tahu salah. Anda baik hati, beri saya kesempatan lagi. Kamu harus minta pada Tianfeng. Tianfeng, ampuni saya. Sudahlah, ingat nanti. Jangan nilai orang Lao Jiang, Yao. Mari kita pulang. Mulai sekarang, kamu mulai dari karyawan biasa. Ayo pergi. Terima kasih, Ketua. Tianfeng. Ini rumah baru kita.
Ini. Kamu mau menjadi nyonya rumah baru ini? Mau. Aku mau. Bintang-bintang, foto. Bukannya sudah sobek kok. Ini. Lau Jiang, kamu. Tian Feng, kok kamu punya foto waktu kecilnya Yao Yao? Yao Yao, Ah, Bu, kamu adalah bintang. iya. Aku adalah bintang. Kamu adalah putriku. Ya. Ibu mencari kamu bertahun-tahun, tak disangka, berdua. Sudah lama bertemu. Bintang. Ibu mencarimu dengan sangat susah. Ibu. Ibu. Inilah ikatan abadi antara kita sebagai ibu dan anak. Nanti sekeluarga akan bersama-sama. Harus hidup bahagia. Xiao Hai. Ini adik perempuan ibu. Akhirnya menemukannya. Attic. Tian Feng, hari ini hari yang indah. Kita sekeluarga akhirnya berkumpul kembali. Ambil foto keluarga. Mari kita buat pose. Oke.